Hai, berjumpa lagi bersama True Story. Dunia media sosial kita, belakangan ini mendadak riuh, dipicu oleh sebuah buku berjudul Broken Strings karya Aurelie Moeremans. Isinya yang membongkar praktik child grooming dan hubungan manipulatif, tak pelak menciptakan semacam kepanikan massal di kalangan elit kita, melihat DPR dan KPAI tiba-tiba sibuk, melontarkan pernyataan, berwacana memperkuat UU Perlindungan Anak, atau meninjau kembali implementasi UU TPKS. Namun, di tengah keriuhan itu, muncul sebuah pertanyaan besar yang mengganjal. Kenapa baru sekarang? Sangat janggal rasanya, melihat otoritas dan lembaga negara, baru tampak panik, setelah sebuah buku menjadi viral di media sosial. Seolah-olah mereka baru tersadar dari tidur panjangnya, hanya karena seorang publik figur berani bersuara. Padahal, tindak kriminal dengan pola yang sama, manipulasi, isolasi, dan penghancuran masa depan anak di bawah umur, sudah sejak lama merayap dan berurat akar di tengah masyarakat kita, jauh sebelum Broken Strings memenuhi lini masa. Kasus-kasus ini bukan fenomena baru, mereka adalah luka lama yang dibiarkan bernanah, karena kita seringkali abai, jika korbannya bukan siapa-siapa. Untuk memahami betapa normalnya kejahatan ini terjadi di sekitar kita, mari kita bedah dua tragedi nyata yang menunjukkan bahwa predator tidak butuh panggung Hollywood untuk beraksi. Mereka ada di sekolah kita, di dalam ponsel anak-anak kita, dan bahkan di balik reputasi yang kita anggap tak bercela. Kasus pertama datang dari Gorontalo. DH adalah warga asli Gorontalo. Ia lahir sekitar tahun 1967, berdasarkan usianya yang 57 tahun saat kasus meledak di akhir 2024. Tumbuh dan besar di Gorontalo, membuat DH sangat memahami struktur sosial, masyarakat lokal yang sangat menjunjung tinggi figur guru, dan pemuka agama. Ia tahu persis bagaimana cara mendapatkan kepercayaan masyarakat, melalui tutur kata yang santun dan penampilan yang bersahaja. DH mulai mengabdi sebagai tenaga pendidik, sejak awal tahun 1990-an. Ia sudah mengajar selama lebih dari 30 tahun. Selama 3 dekade, ia telah meluluskan ribuan siswa. Bagi banyak orang di Kabupaten Gorontalo, DH adalah sosok pahlawan tanpa tanda jasa. Status PNS golongan tinggi yang ia sandang, menjadi perisai baja yang membuatnya merasa tak tersentuh oleh hukum atau kritik. Di Men 1 Kabupaten Gorontalo, ia adalah sosok senior, yang suaranya didengar dalam rapat sekolah. Hal inilah yang menjelaskan mengapa staf lain segan menegur, meski melihat interaksi tidak lazim antara dirinya dengan korban. DH memiliki istri sah dan merupakan seorang kepala keluarga. Di luar tampak stabil, namun di dalam rumah integritasnya sudah lama runtuh. Ini adalah data paling krusial. Istri DH bukanlah pihak yang tidak tahu. Ia adalah orang pertama yang menyadari suaminya menyimpang. Ia sudah menempuh jalur formal dengan melaporkan suaminya kepada kepala sekolah sebelum video viral. Pelaporan sang istri justru membuktikan sistem kekeluargaan institusi melindungi pelaku senior daripada mendengarkan jeritan peringatan. DH berhasil memanipulasi situasi sedemikian rupa, sehingga laporan istrinya dianggap sebagai masalah domestik biasa atau kecemburuan semata. Korban adalah siswi kelas 12, 16 tahun, yang lahir dan besar di Kabupaten Gorontalo. Ia menjabat sebagai ketua OSIS, dan dikenal sebagai bintang, pintar, aktif, dan menjadi teladan bagi siswa lainnya. Prestasi ini justru menjadi pintu masuk bagi DH, untuk memberikan perhatian lebih dengan dalih pembinaan bakat. Di balik ketangguhannya sebagai pemimpin siswa, korban membawa beban psikologis yang sangat berat. Ia adalah seorang anak yatim piatu sejak masa remaja. Awal menjelang masuk madrasah aliyah, ia menjadi yatim piatu. Ia tinggal bersama walinya paman atau tante, namun mengalami kekosongan figur pelindung. Ia sangat haus akan pengakuan, validasi, dan rasa aman yang seharusnya didapatkan dari sosok ayah. DH sangat sadar akan status yatim piatu korban. Ia tidak memosisikan diri sebagai orang asing, melainkan sebagai jangkar kehidupan bagi korban.
Sejak tahun 2022, DH menggunakan narasi bahwa hanya Bapak yang mengerti perjuanganmu dan Bapak akan menjamin masa depanmu karena kamu tidak punya siapa-siapa lagi. Selama 2 tahun dimanipulasi, korban terjebak dalam rasa utang budi yang mendalam. Ia merasa dicintai dan dilindungi oleh satu-satunya orang dewasa yang tanpa peduli padanya. Hal inilah yang menjelaskan mengapa korban tetap bertahan dalam hubungan tersebut, bukan karena keinginan seksual, melainkan karena rasa takut kehilangan satu-satunya sosok yang dianggapnya sebagai orang tua pengganti. Teman korban berada dalam posisi terjepit. Ia ingin menyelamatkan temannya, tapi tahu suara murid tidak akan didengar, melawan suara seorang guru PNS senior. Akhirnya teman-teman korban sengaja merekam secara sembunyi-sembunyi saat DH mengajak korban melakukan perbuatan tercela. Video tersebut sengaja direkam sebagai bukti fisik yang tak terbantahkan, agar bisa diberikan kepada istri tersangka dan pihak sekolah. Ini adalah upaya terakhir, karena laporan lisan sebelumnya selalu gagal. Perekaman dilakukan secara sembunyi-sembunyi di sebuah ruangan privat. Ini menggambarkan betapa licinnya DH dalam beroperasi. Ia hanya bisa ditangkap dengan bukti visual yang memaksa sistem untuk berhenti menutup mata. Berbeda dengan DH. S. 21. Lahir sekitar tahun 2004, warga Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Ia adalah buruh di sektor konveksi rumahan, industri yang sangat umum di wilayah Kalinyamatan. Di dunia nyata, S dikenal oleh tetangga dan ketua RT sebagai pemuda yang sangat pendiam, tertutup, dan tidak banyak tingkah. Ia sering ikut kerja bakti, dan terlihat seperti anak baik-baik. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik, atau perilaku menyimpang dalam kesehariannya. Kesunyiannya di dunia nyata, berbanding terbalik dengan agresivitasnya di dunia digital. Ia memanfaatkan anonimitas internet, untuk membangun persona yang berbeda, guna menjerat korban. Tidak main-main, korbannya mencapai 31 anak, data per Mei 2025. Mayoritas adalah remaja, usia 12 hingga 17 tahun, pelajar SMP dan SMA. Anak-anak yang memiliki akses gadget, namun memiliki literasi digital atau pengawasan orang tua yang minim. Mereka adalah target yang mudah karena rasa ingin tahu remaja, dan keinginan untuk mendapatkan pengakuan, atau validasi secara daring. Kejahatan ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap. S menggunakan akun media sosial, seringkali dengan profil palsu atau persona menarik, untuk mendekati anak-anak. Ia membangun percakapan yang intens, memberikan perhatian, dan membuat korban merasa nyaman. Setelah kepercayaan terbangun, S membujuk korban untuk melakukan video call asusila, atau mengirimkan foto atau video pribadi yang bersifat vulgar. Begitu rekaman didapat, S melepas topeng baiknya. Ia mengancam akan menyebarkan foto video tersebut ke teman-teman sekolah, guru, atau orang tua korban. Jika korban tidak menuruti keinginan seksualnya, baik secara digital maupun fisik, atau meminta sejumlah uang, S merasa aman bersembunyi di balik layar ponselnya. Ia memanfaatkan celah rasa malu korban. Ia tahu anak usia 12-17 tahun akan sangat ketakutan jika reputasi digitalnya hancur. Karena S adalah sosok yang pendiam di dunia nyata, tidak ada orang dewasa di sekitarnya yang curiga bahwa ponsel di genggamannya sedang digunakan untuk menghancurkan hidup puluhan anak. Mayoritas orang tua tidak menyangka bahwa anak-anak mereka yang terlihat hanya bermain HP di kamar, sedang mengalami teror mental yang luar biasa. Ada rasa penyesalan yang mendalam, karena kurangnya pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Di lingkungan Jepara, banyak orang tua yang memberikan fasilitas gadget, agar anak diam di rumah, tanpa menyadari risiko predator digital. Sebagian orang tua sempat ragu, untuk melapor karena takut nama baik keluarga, dan masa depan anak mereka, hancur jika foto atau video tersebut
benar-benar tersebar ke warga desa. Ketika identitas S terungkap, orang tua korban, yang sebagian adalah tetangga, atau kenal dengan keluarga pelaku, merasa sangat dikhianati. Mereka tidak menyangka, pemuda pendiam dan rajin kerja bakti itu adalah otak di balik penderitaan anak-anak mereka. Di sini terdapat jurang komunikasi antara orang tua yang gagap teknologi dengan anak-anak yang sangat lancar menggunakan aplikasi media sosial. Sehingga anak memiliki waktu privat yang tidak terbatas dengan gadgetnya. Jika kita meletakkan kasus Gorontalo dan Jepara berdampingan, kita akan melihat dua sisi mata uang dari satu kejahatan, kontrol paksaan, coercive control. Di Gorontalo, DH menggunakan wibawa dan pengabdian 30 tahun untuk melumpuhkan logika seorang anak yatim piatu. Sementara di Jepara, S menggunakan senyapnya teknologi dan ancaman jempol digital untuk menyandera masa depan 31 anak. Keduanya menyasar kerentanan. DH menyasar kekosongan kasih sayang, sedangkan S menyasar kelalaian pengawasan digital. Hasilnya sama, korban terisolasi dalam ketakutan yang mereka sebut sebagai rahasia. Kepanikan elit yang kita saksikan hari ini, tepat setelah buku Aureli Mooremans meledak, adalah bukti betapa jauhnya jarak antara kebijakan di atas meja dengan realita pahit di lapangan. Kasus di Gorontalo membuktikan bahwa sistem pengawasan kita telah mati rasa karena terlalu mendewakan senioritas dan menjaga nama baik institusi. Sangat memilukan ketika kita menyadari bahwa keadilan justru dipaksa lahir dari tangan anak-anak di bawah umur yang nekat memasang kamera tersembunyi demi sebuah pembuktian, karena laporan orang dewasa, bahkan istri pelaku sendiri, dianggap angin lalu. Namun ancaman ini tidak hanya datang dari balik jubah otoritas guru seperti DH. Kasus S di Jepara memberikan tamparan lain bagi kita. Di sana, seorang pemuda yang dikenal pendiam dan anak baik-baik oleh tetangganya, justru menjadi predator digital yang menyandera masa depan 31 anak melalui ancaman layar ponsel. Ini membuktikan bahwa saat para pejabat sibuk berwacana, di sudut-sudut desa yang sunyi, teknologi telah menjadi senjata pemungkas untuk melakukan pemerasan seksual tanpa terdeteksi oleh radar pengawasan kita. Jika negara dan lembaga terkait hanya bergerak saat sebuah tagar menjadi viral, maka kita sedang membiarkan ribuan anak lainnya berjuang sendirian di balik bayang-bayang otoritas yang tak tersentuh maupun layar gadget yang tak terawasi. Kejahatan ini tidak mencuri tubuh korban dengan paksaan fisik, mereka mencuri jiwa korban dengan manipulasi emosional dan ancaman digital. Dan selama kita hanya panik di permukaan, tanpa menyentuh akar senioritas yang korup, serta butanya kita terhadap teror digital, selama itulah predator-predator seperti DH dan S akan terus lahir di sekitar kita. Tetap waspada, karena kejahatan terhadap anak bisa terjadi oleh orang terdekat kita, ataupun melalui gadget digital. Sampai jumpa lagi, bersama True Story.